Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat roti manis kukus. Nah, ini nggak kalah lembut dan cantik serta melembung tinggi walaupun tanpa di oven. Juga tanpa mixer dan tanpa ulen, juga tanpa emulsifier. Jadi hasilnya sangat lembut banget. Dan pada video roti manis ini juga akan memeji bisikin pada kalian bagaimana caranya agar proofing itu berjalan dengan aman dan lancar seandainya suhu saat kalian membuat roti ini udara itu atau suhunya dingin, hujan ataupun bersalju. Nah, itu gampang banget bisa kita atasi dengan apa ya? Semuanya ada di dalam tutorial video ini. Coba kalian lihat ini betapa lembut dan seratnya sangat halus. Tuh, kalian kudu coba karena ini sangat mudah banget. Oke ya. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Dan untuk resepnya bisa kalian lihat pada layar ataupun kolom deskripsi. Langsung aja, ini bahan-bahannya sangat sederhana sekali. Untuk roti wajib protein tinggi ya. Nah, untuk yang takaran sendok, itu takaran sendoknya itu cembung seperti ini, jadi nggak munjung ya. Jadi kalian juga harus lihai-lihai kalau menggunakan takaran sendok, hati-hati. Nah, jangan seperti ini, jangan membumbung tinggi seperti ini. Jadi cembung aja. Oke. Itu sebanyak 25 sendok dan air susu. Untuk air susu bisa kalian ganti dengan air biasa. 1 butir telur, telur juga bisa kalian skip tapi nanti cairannya ditambahkan ya. Gula pasir, garam, ragi instan merek apa aja, serta 2 sendok makan margarin. Diukur dulu 2 sendok makan baru dicairkan, atau kalian bisa ganti margarin dengan minyak sayur 3 sendok makan. Nah, ini nanti kalau nggak pakai telur, kalian tambahkan cairannya. Kurang lebih itu kalau beratnya telur tuh mungkin 20 ml ya. Sekarang kita masukkan dulu terigunya. Nah, ini takaran sendoknya tuh dikeprok-keprok dulu seperti itu supaya nggak munjung. Jadi sebenarnya kalau menggunakan sendok ini juga udah harus udah harus expert. Jadi 1 takaran sendok terigu itu kurang lebih sebanyak 10 gram. Nah, ini gula pasirnya juga seperti ini, tidak munjung tapi cembung aja. Dan 1 sendok teh ragi instan, boleh merek apa aja. Nah, kita letakkan gula dan ragi pada satu sisi dan di sisi lain kita masukkan garam. Jadi ini metodenya kita campur semua menjadi satu, all in one ya. Kemudian aduk. Tetap aja sih kita aduk lagi. Kemudian masukkan susu. Ini Mama Ji tuangkan setengah dulu karena gelasnya terlalu kecil kalau langsung ditambahkan dengan telur. Telurnya kita campurkan dan dikocok jadi satu dengan air susu agar tercampur rata. Oh ya, pada kolom deskripsi ada juga takaran gram ya. Jadi selain sendok juga takaran gram. Nah, kemudian kita masukkan seluruh cairannya. Dan ini margarin yang udah dicairkan. Kalau dalam keadaan hangat nggak masalah ya, karena akan bercampur dengan air susu. Juga raginya bisa lebih cepat mengembang. Bener ya, ragi mengembang ya. Nah, seperti ini. Yang penting hangat, nggak masalah. Jadi kalau tadi itu masih agak panas karena dicairkan, tunggu sampai hangat dulu. Juga mencairkannya jangan sampai mendidih loh. Sebenarnya emang sampai hangat aja. Nah, ini terus kita aduk semuanya. Semua bahan udah jadi satu.
Terus kita campurkan. Untuk roti yang satu ini memang membuat Mama Iji juga takjub. Kalian harus coba. Ini anti gagal sebenarnya, sangat mudah. Nah, lanjut kita gunakan tangan yang bersih tentunya. Ini apalah namanya kalau bukan diulen ya, dicampurkan. Jadi bukan diulen juga. Jadi nanti ada yang bilang loh, tetap diulen, ternyata ya enggak, bukan ya. Ini bukan diulen tapi dicampurkan. Nah, masih agak melekat-lekat, itu nggak masalah. Ini ada sisa dari mangkok margarinnya, kita oleskan aja pada bowl dan dough, pada adonan roti. Nah, jadi begini ya. Tetap beda ya diulen dengan enggak. Kalau diulen itu kita menguleni dari awal sampai akhir. Tapi ini akan kita istirahatkan yang pertama selama 20 menit. Tapi ternyata karena di sini cuacanya hujan dan dingin, tidak ada matahari, ini tidak terlalu mengembang dengan sempurna walaupun udah 20 menit. Ini tangan sebaiknya kita basahi dengan air agar adonannya tidak melekat. Tapi ya udah lumayan kenyal-kenyal gitu. Kalian nanti bisa merasakan sendiri, tapi pengembangannya itu agak lama. Bagaimana caranya? Nah, disinilah tipsnya. Jadi rebus air sampai mendidih, kemudian letakkan dalam wadah seperti ini. Ini airnya panas ya, kalian bisa lihat uapnya. Nah, jadi Mama Iji siasati dengan cara seperti ini. Nggak menyangka tadi kalau mengembangnya lama. Kemudian kita letakkan mangkuk yang berisi dough. Kemudian kita tutup lagi dan istirahat selama 20 menit. Yang kedua dengan rendaman air panas. Nah, kalau nggak pakai air panas ini karena udara dingin itu bisa lebih dari 20 menit. Ya, coba kalian lihat. Ini setelah 20 menit hasilnya cukup melembung. Kalau nggak pakai air panas ini bakalan lama karena udaranya dingin. Nah, jika kalian udaranya panas pakai cara ini, wah itu bisa lebih cepat lagi, bisa 15 menitan aja. Kalian boleh coba, ini satu tips ya. Nah, sekarang tangan kembali kita basahi sedikit dengan air. Kita kempiskan lagi. Nah, ini namanya diaduk ya. Diaduk sebenarnya dan diulen juga. Kalau diulen itu ya nggak paham juga, Mama Iji ada yang protes soalnya. Tetap aja diulen katanya begitu. Nah, kita bulatkan. Untuk yang kedua kali ini taburi dengan terigu secukupnya. Kemudian kita apa namanya kalau bukan ulen ini ya, ulen tapi ulennya nggak pakai tenaga. Kita campurkan dengan arah membulat seperti itu. Kalian bisa lihat ya caranya. Kita usahakan bulatan ini permukaannya itu halus dan mulus. Jadi ingat, pada bagian yang kedua kita tambahkan dengan sedikit terigu sampai konsistensinya seperti itu. Kalian bisa lihat, lanjutkan lagi. Ini akan kita proofing yang terakhir. Masih menggunakan rendaman air panas yang tadi ya. Ini setelah 20 menit berjalan dengan lancar. Lihat hasilnya. Sangat cantik, permukaannya mulus dan mengembang. Jadi kalau nggak pakai rendaman tadi karena cuacanya dingin, pasti akan lebih lama. Nah, loyang itu sesuai selera aja ya. Olesi tipis aja dengan margarin, kemudian taburi dengan tepung. Dan ini adonannya kita kempiskan. Sebelumnya kita taburi papan kerja dengan sedikit tepung terigu. Kemudian bagian permukaannya juga. Dan akan kita bagi menjadi 6 bagian. Ini pun sesuai selera aja, kalian mau buat berapa banyak bulatannya. Seperti biasa, setiap bagian kita bulatkan, seperti itu caranya. Tutup rapat pada bagian bawah, bagian halus taruh pada permukaan atas. Rounding dengan sedikit tepung itu pada meja kerja ya. Dan letakkan pada loyang. Ambil satu bagian lagi. Bulatkan, rapatkan pada bagian bawah,
Tuh, bagian permukaannya halus, mulus. Kita rounding lagi. Tambahkan sedikit terigu pada papan kerja. Bisa terlihat. Lakukan semuanya sampai selesai. Jadi kalau permukaan roti kalian itu halus mulus, hasilnya juga akan halus mulus. Setelah ini sebelum kita kukus seperti biasa lagi, kita tutup dulu, biarkan mengembang 2 kali lipat kurang lebih 45 menit sampai 1 jam ya. Nah, siapkan untuk bahan olesan ini air susu dan satu tips agar warnanya tidak pucat karena ini dikukus, Mama Iji tambahkan 1 tetes pewarna kuning, tapi ini opsional aja. Kenapa ditambahkan warna kuning? Karena kalau dikukus itu warnanya akan pucat, nggak seperti di oven kecoklatan ya. Agar lebih cantik dan menarik, taburi dengan gula palem. Ini juga opsional saja. Nah, siap akan kita kukus. Saat ini api belum kita nyalakan. Kalian tolong perhatikan untuk air kukusannya jangan terlalu banyak. Kira-kira aja untuk mengukus selama setengah jam, 30-35 menit. Jika kukusan kalian tidak ada pembuangan udaranya, bisa dilapisi tutupnya dengan kain. Nah, ini saat ini api belum dinyalakan, air masih dalam suhu ruang. Jadi letakkan loyang, kemudian nyalakan api sedang dan kukus selama 35 menit. Setelah 35 menit, jangan matikan api, jangan langsung dibuka dulu ya, biarkan selama 5 menit dulu di dalam kukusan, kemudian kita angkat. Itu untuk menghindari agar tidak keriput. Nah, ini saat masih panas, segera kita keluarkan biar udara tidak terjebak di bagian dasar roti dan rotinya tidak basah. Ini dia hasilnya, bagaimana cantik sekali ya. Nah, ternyata gulanya melumer. Seandainya di oven, gulanya akan mengkaramel. Kemudian olesi dengan margarin dan taburi aja lagi dengan gula palem agar tampilannya juga cantik, rasanya juga makin manis dan legit. Ini dia hasilnya, sangat tinggi. Dan ini benar-benar sangat rekomen. Kalian tidak akan menyangka bahwa rasanya itu, dan kalian bisa lihat teksturnya. Kalau dipencet-pencet itu kembali ke bentuk semula. Luar biasa. Ini seperti di oven loh rasanya. Nih, seratnya terlihat sangat halus, lembut. Tentunya rasanya juga seperti itu. Ini walaupun udah dingin tetap lembut. Beneran Mama Iji nggak bohong, karena kita dalam memberikan testimoni itu insya Allah yang sebenar-benarnya ya. Apabila kalian masih mengalami kegagalan, coba lagi, karena tidak setiap tangan itu bisa sama, perlu jam tayang yang tinggi juga. Tapi kalau satu kali mencoba terus berhasil, alhamdulillah ya. Yang penting semangat, tidak patah arang bila gagal. Pasti bisa. Apalagi kalau udah bisa sekali, kalian akan mencoba membuat roti ini terus-menerus seperti Mama Ezi. Oke ya, itu kalian bisa lihat hasilnya. Ini benar-benar sangat luar biasa. Tanpa oven, tanpa emulsifier, rasanya itu tetap lembut. Dan juga tanpa ulen. Untuk penambahan penggunaan air susu dan telur itu agar rasa rotinya ini gurih dan lezat. Oke, bagaimana? Ini sangat mudah banget, kalian kudu coba. Gak terasa ya, cukup panjang. Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.